rumah ke rumah. Ketika kasih rumah ke rumah, disitulah baru nampak layak tidak. Yang layak kita kasih, yang tidak layak bawa pulang ke dinas, nanti di SK-kan kembali. Siapa yang masih tertinggal, kita salurkan kembali. Nah, itulah kasus ataupun proses alur data yang ada di dinas sosial. Jadi hari ini mau saya ulangi lagi, dilakukan oleh orang lain, tapi dinas sosial yang memperbaiki. Tidak jadi masalah, sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawab kita. Tidak perlu disalahkan si A, si B, si C. Sekarang kita berbuat yang terbaik untuk kabupaten sendiri. Dan informasi juga, selama COVID-19 penerima sembako dari pusat, dari Kabupaten Biren bertambah. Sebelumnya kita KPR cuma 34.000 Bapak Ibu. COVID kemarin di awal Januari kita ditambah menjadi 37.000. Kemudian 2 bulan yang lalu kita ditambah lagi menjadi 38.000, ya, penambahan 1.000. Dan 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh Bank BRI bahwa ada penambahan lagi penerima sembako Biren dari pusat, dari APBN sebanyak 7.000 untuk Kabupaten Biren. Dan kartunya lagi ditunggu oleh BRI. Apabila sudah siap kartu, kita akan salurkan. Itu khusus untuk COVID yang diberikan sampai bulan 12. Setelah bulan 12, mereka mungkin kalau anggaran cukup ditambah 2021, kalau tidak mentok di Desember. Hari ini memang kalau kita hitung dari 38.000 ditambah 7.000, maka Biren sudah mendapatkan untuk sembako APBN sudah 44.000 penerima. Otomatis nanti yang menerima sembako kabupaten akan berkurang lagi karena sudah mendapatkan sembako dari pusat. Begitu juga yang dari BST. Balik lagi, ini data belum tentu semua akurat. Kami ketika memberikan kartu kita verifikasi lagi, jangan sampai double lagi Pak. Yang double kita tahan kartunya, yang tidak double kita berikan, sehingga nampak real, nanti tidak ada yang satu orang memegang lebih dari sekian kartu. Hari ini penerima BPNT PKH yang memegang 2 kartu, 1 blok kartu udah diblokir sama Kemensos karena 2 kartu ditarik, ada kerugian negara di situ. Tapi kemarin kita sudah rekod, sedang dilakukan tunggalisasi kartu. 1 kartu dimatikan, 1 kartu dihidupkan, 1 kartu 2 fungsi PKH dan sembako. Mungkin itu saja tentang data DTKS. Semoga bisa menjadi informasi baru kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan ke depan diharapkan desa sendiri lebih kooperatif dan aktif dalam verifikasi data. Apalagi sekarang data bisa diperbaiki 4 bulan sekali. Hari ini dia miskin, mungkin besok mohon maaf dapat lotre jadi mampu, silakan keluar DTKS. Oh miskin lagi, masuk lagi DTKS, fleksibel. Dan kita juga tahu ada Pak Desi, Pak Sekdes sebelumnya dapat PKH, BPNT, tapi selama menjabat, ya, menjabat menjadi Pak Kecil dan perangkat itu wajib keluar dulu karena sudah ada gaji tetap. Oh nanti tidak lagi menjabat sebagai Pak Kecil dan perangkat dan masih ekonomi belum naik, ya masuk lagi ke DTKS. Dan sangat fleksibel. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.